Selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam renungan pagi yang saya beri judul Merenung atau Tersinggung. Adapun kebenaran firman Tuhan terambil dari ayat inti Mazmur 149 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan dan pekabaran ini boleh menjadi bagian kami sehingga kami menjalani hari kami di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan bisa memberikan efek. Dan ada dua macam efek yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan tidak saja membuat kita bersuka cita oleh karena janji-janji berkat Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu juga membuat kita bisa berduka cita oleh karena teguran atas kesalahan yang kita perbuat. Apakah akibat yang terjadi bila peristiwa kedua yang kita alami? Apakah akibat yang terjadi bila kita mendapat teguran atas kesalahan yang kita lakukan? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita memberikan reaksi naluriah secara otomatis. Lalu yang kedua, kita memberikan respon yang dipikirkan baik-baik. Nah, saya akan memberikan ilustrasi tentang dua hal yang terjadi. Yang pertama, reaksi naluriah. Dikisahkan ada seorang wanita yang datang ke rumah seorang pengkhotbah yang membawakan firman pada hari sebelumnya. Dengan kemarahan, ia mengungkapkan isi hatinya yang merasa sangat tersinggung. Isi renungan yang disampaikan oleh pengkhotbah dirasa menyindir habis-habisan dirinya. Karena itu ia tidak tahan untuk mengungkapkan emosinya. Nah, inilah yang terjadi. Secara otomatis dia marah kepada sang pengkhotbah. Di dalam Alkitab pun ada cerita yang sama. Bagaimana seorang raja yang begitu marah ketika diberi peringatan. Dikisahkan seorang raja yang bernama Raja Asa mendapat peringatan keras dari Hanani agar raja ini kembali bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi musuh dari utara. Akan tetapi Raja Asa ini memasukkan Hanani ke dalam penjara. Dia tidak berterima atas tegurannya, bahkan dia pun marah kepada Allah. Nah, berbeda dengan contoh yang satu ini. Dia memberikan respon yang baik. Siapakah ia? Seorang raja yang bernama Raja Daud. Kita sudah mengenal bagaimana ceritanya, kita sudah hafal jalan ceritanya. Kita pasti tahu bagaimana kisah Raja Daud ketika Nabi Nathan menegurnya. Respon yang diberikan oleh Raja Daud setelah diperingatkan oleh Nabi Nathan adalah dia mengaku dosanya dan memohon pengampunan kepada Allah. Kita bisa membacanya dalam 2 Samuel ayat 13 dan 14. Lalu bagaimanakah Anda dan saya? Ketika kita menghadapi firman Tuhan, apakah kita tersinggung? Apakah kita merenung? Ketika firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu membuat hati kita tersinggung karena menegur kita atas kesalahan-kesalahan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang Anda perlukan, apa yang saya perlukan dalam menerima teguran firman Tuhan? Yang kita perlukan adalah kerendahan hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, saudaraku, maka kita bisa merenungkan kebenaran firman itu dan sanggup menerima teguran. Dan kita juga dapat memberikan reaksi positif
tidak sakit hati, bahkan kita bertobat dan mengaku dosa. Firman Tuhan dalam Mazmur 149 ayat 4 tadi berkata, Ia Tuhan akan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk selalu memiliki kerendahan hati dalam situasi apapun, sehingga damai, sejahtera, keselamatan boleh menjadi bagian kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.